Desain walaupun produknya UMKM masih bikin di rumahan, tapi desainnya itu loh, desainnya ini seperti branding ini saya nggak dikasih Bu. Terjadinya kerusakan di makanan itu kan akibat oksidasi Pak. Betul. Nah, jadi sehingga saya berusaha semaksimal mungkin supaya benar-benar bersih, aman, dan kita sudah kirim ke Malaysia, ke Kuala Lumpur dan ke Singapura. Kita mempermudah ibu-ibu dan kita juga bisa dapat penghasilan dari sini gitu. Nah ini apa ini? Ini untuk kemasan kita Pak. Untuk pengemasan yang keluar kota kita pakai ini. Oh, ini yang buat frozen jadi bisa tahan ya? Iya. Oke, kita masuk. Halo Sobat Kuliner, nih saya buka dulu ya. Kembali lagi nih dengan saya Indra Eskom. Di kesempatan yang bagus dan cerah ini, kita lagi di salah satu pemukiman yang adem, rindang, banyak pohonnya. Dan ini masih di Jakarta loh. Ini bukan luar Jakarta, masih Jakarta. Kita tepatnya Jakarta Timur. Nah, kita mau ngapain di sini? Kita mau kunjungan ke salah satu peserta komunitas kita yaitu CUK Indonesia, ceritakan usaha kuliner Indonesia. Yang belum join, segera join sekarang, lihat deskripsi, gampang joinnya. Dan situ banyak pengusaha-pengusaha UMKM yang keren-keren, yang baru mulai atau berkembang, yang mau dapat inspirasi baru, langsung aja join. Kenapa kita kemari? Di tempat Pawon Bumitro ini lagi viral banget. Padahal launchingnya tanggal 1 April 2021 di kondisi pandemi, tapi produk sudah mendunia, sudah ekspor sampai ke Arab, ke Singapura, ke Malaysia, udah banyak. Pasti Sobat Kuliner belum tahu, bingung dong. Gimana sih caranya baru mulai, Pak? Launchingnya baru tanggal 1 April, baru berapa hari yang lalu, tapi kok bisa kemana-mana? Terus produknya apa gitu loh? Kok bisa diekspor gitu kan? Bagaimana cara kemasannya? Pasti mau tahu, tonton terus videonya sampai habis dan kita akan coba kulik selengkap-lengkapnya buat Sobat Kuliner. Oke, langsung aja kita cus, kita cari Bumitro ini siapa sih? Yuk, langsung aja. Bu, sebelum udah tahu nih yang namanya Bumitro, ini Bumitro nama? Oh, Bumitro. Oh, dasar dari nama asli dijadiin brand ya? Nama suami saya Pak Mitro. Oh, suami Pak Mitro. Oh, ini Bumitronya. Kalau Ibu? Saya Riri, saya adik kandung dari adik kandung. Wah, keren. Usaha bareng ya? Iya, betul. Di dalam ya, Bu? Ya, Pak. Silakan Bu, masa saya duluan. Oke, jadi bener-bener nih usahanya bener-bener usaha UMKM ya, yang memang dari rumahan ya. Produknya apa aja ini? Ada dendeng ragi, ada oseng mercon, baby cumi, sambal korek, paru bacem, ayam kampung. Kurang lebih ada 8 rasa ya? 10 Pak. 10 ya? 10 rasa ya? Jadi semuanya diolah dengan cara manual seperti ini satu-satu, baru di packaging, di pack ya? Oh. Yang paling unik ini kenapa dipakai nama Pawon? Kan selain Bumitro-nya ada Pawonnya ya? Karena kita kan masakannya Jawa Pak. Bahasa Jawanya dapur itu kan Pawon. Oh iya benar-benar. Dapur Bumitro ceritanya begitu, tapi kita pakai bahasa Jawa. Di sini saya belajar kita ya, desain walaupun produknya UMKM masih bikin di rumahan, tapi desainnya itu loh, desainnya ini seperti branding ini saya nggak dikasih Bu. Nanti saya pesankan. Kalau pakai ini juga gaya juga nih kan, desainnya mewah loh guys. Ini benar-benar salah satu yang menurut saya cukup bagus. Nggak kelihatan kalau ini industrinya masih rumahan gitu kan. Saya boleh lihat packagingnya nggak nih? Boleh. Packagingnya. Pak, di sebelah sana. Tapi ruangan ini steril ya Pak. Jadi kalau mau masuk pakai ini dulu. Oke, ini ruangan buat packing. Packaging. Wow. Mau dilihat Pak? Masuk? Boleh, Silakan. tapi mungkin masuknya bagian terakhir. Saya mau kulik yang lain dulu kayaknya. Soalnya kalau masuk kan harus pakai rapi ya. Iya. Ini kenapa bisa seperti ini Bu Riri? Apa ide dari mana harus steril sampai dipakai APD seperti ini? Jadi karena saya mengutamakan kebersihan ya Pak, mutu, kualitas. Jadi saya usahakan gimana caranya supaya kita packaging itu aman dari bakteri, dari segala virus, apalagi sekarang lagi corona ya Pak ya. Jadi saya sangat-sangat mengutamakan kebersihan sekali gitu. Dan terjadinya kerusakan di makanan itu kan akibat oksidasi Pak. Betul. Nah, jadi sehingga saya berusaha semaksimal mungkin supaya benar-benar bersih, aman, dan
siap dikirim ke luar negeri. Wah, berarti memang buat kontrol bakterinya semini mungkin bisa masuk ya? Iya, betul, Ini betul keren sekali. banget, jarang loh. Bahkan industri besar pun yang memang udah kalau UMKM tapi yang menengah ya, mereka belum tentu perhatiin seperti ini, Bu. Iya, Oh, berarti kalau serame ini pembagian tugasnya bagaimana ini? iya. Jadi ada tim masaknya kakak saya sendiri, Oke. chefnya Bu Mitro, Semu Mitro. yang bagian kepala dapurnya ada kakak saya nomor 4. Ini keponakan saya, bagian penerimaan order dan pengiriman. Iya, di dalam ada adik saya juga, Oh, kepala. ada orang dalam. Iya, ada sedang packing soalnya Pak. Iya, sedang Oke, packing oke. bagian. Kalau ruangan sebelah sini? Oh, ini cuma ini aja apa namanya gudang untuk Gudang ya? kayak Oh, untuk udah penyimpanan bagus ya. kayak stok apa namanya kardus-kardus untuk ini. Begitu. Keren. Ini siapa yang ngajarin, Bu? Ini kan baru ya, Bu? Baru launching ya? Kita baru launching tanggal 1 1 April ini kan? Iya, 1 April. Jadi baru 7 hari ya. Jadi Baru 7 hari, pembicaraan Pak. di komunitas tuh. Iya. Ya kan? Sudah bahkan produknya bisa sampai ekspor ya. Iya. Permintaannya segala macam. Kebetulan kemarin kita sudah kirim ke Malaysia, ke Kuala Lumpur dan ke Singapura. Wah. Sampai Jayapura udah Jayapura. dikirim, Pak. Sudah. Alhamdulillah aman produk kita. Oh, boleh bagi nggak nih ini sampai sejauh itu gimana ceritanya itu? Yang pertama karena kita yaitu Pak, proses pemasakannya harus benar-benar matang ya Pak ya. Jadi nggak ada nggak ada kerusakan di makanan. Kemudian kita packingnya benar-benar harus bersih. Dijaga ya? Iya, dijaga, steril. Kemudian kita yang pasti rasa juga dong Pak. Oh, berarti kualitas benar-benar jaga Iya sehingga dong. market dari mulut ke mulut sampai keluar pun Iya, penasaran betul. ya. Iya. Awalnya memang saya cuma usahanya kecil-kecilan aja sama kakak saya karena yang jago masak beliau Pak. Ya. Oh. Jadi selalu kakak saya yang masak dan saya bagian pemasarannya. Keren. Sosial media semuanya Instagram Bu dan Riri. sebagainya saya yang handle. Terus kalau dari tanggal 1 launching, startnya sebenarnya dari berapa lama tuh? Mungkin Kita udah berapa lama kita lalu? sudah mulai tes untuk masak dan kita tes ketahanan itu dari bulan Maret Pak. Jadi kita sudah masak, kita packing, kita sampel, kita taruh di kulkas. Ini tahan berapa lama? Riset. Di riset. Di luar ruangan itu berapa lama? Kita juga sudah coba. Ini Gitu. sahabat kuliner harus belajar banyak nih di sini. Ini salah satu langsung praktisi UMKM. Kita langsung tanya-tanya dan mau sharing-sharing ya. Makasih Iya. banget. Jadi kita sebelum memulai itu harus riset dulu. Nggak ada yang instan ya. Betul. Riset dulu, terus pastikan produk kita enak, cara pemrosesan kita harus kontrol, ya kan? Bahkan udah proses izin. Sedang Pak. Sedang proses. berjalan. Nah, di sini juga membuktikan kan, nggak usah pusingin izin. Oh, harus ada dulu baru mulai. Betul. Bisa ya, Bu? Kemarin saya sempat ragu aja itu Pak. Aduh, kita belum punya izin nih gitu. Tapi kita Bismillah kita maju aja dulu gitu. Yes. Kita usaha sambil berjalan, pasti ada jalan dan jangan putus asa, jangan putus semangat. Maju aja dulu. Betul, Bu. Terus sebagai informasi aja nih ya, kita kan banyak teman-teman UMKM. Kita Iya. juga kemarin lagi kunjungan juga ke salah satu pengusaha UMKM. Itu pemerintah support banget loh, Bu. Iya. Sebelumnya Ibu ada dapat informasi tentang bantuan pemerintah atau support dari pemerintah gitu? Belum ada Pak. Belum ada? sama sekali. Justru siapa tahu dengan masuk ke dalam YouTube channel Bapak ini, ke Kuliner TV, kita bisa dapat investor Amin. dan bantuan UMKM dari pemerintah. Amin, pasti Bu. Semoga dengan salah satu fasilitas ini bisa sampai ke pemerintah ya, ke Iya. Kementerian UMKM pastinya bisa support. Karena enak Bu, supportnya benar-benar free dan bahkan sampai perizinan pun mereka mau bantu. Oh, Ya kan, ini simpel banget. iya. Oke, berikutnya apa lagi Bu yang bisa saya tahu? Ini sebelum yang ini saya mau loncat ke freezer ini. Ini apa ini? Ini bahan stok daging kita, Pak. Karena Oh. kadang-kadang kita kalau pesan daging itu dari Ya. Jadi kita stok. Ini daging kita di sini. Oh. Ini daging. Ini untuk makanan yang ready to eat. Maksudnya nanti kalau seandainya ada yang pesen, tapi dia maunya kita langsung makan aja, nggak mau manasin dulu gitu. Jadi kita siapin yang tidak di packing. Oke. Iya, nanti jadi baru kita panasin di sini. Kita Bisa kasih, ya cobain seperti gitu. kita sudah daftar ke GoFood, ke Shopee Food dan GrabFood. Oke, berarti Oke. base-nya ini semua frozen ya? Yes. Oh, berarti habis jadi diolah, Iya. masukin
disimpan bisa tahan kurang lebih berapa lama untuk pawon Untuk Bumitro? yang di dalam frozen ya Pak, kita sudah coba di 1 bulan itu masih aman sekali. Masih enak, kualitas tidak menurun, rasa masih semuanya masih oke. Yang penting dijaga di vakum kemasannya, Yes, harus betul. steril, Iya. sama suhu freezer juga harus Iya, penting ya suhu Bu? freezer iya. Kita harus benar-benar dingin, jangan sampai buka tutup juga enggak ya Pak. Jadi kalau benar-benar lagi memang kita mau ambil aja kita buka. Suhu untuk frozen food ini kurang lebih minus 18 itu yang standar. Iya. Jadi dijaga di minus 18 itu udah cukup menjaga si bakterinya nggak bertumbuh berkembang biak ya Yes. kan. Oke Bu, selain yang produk frozen saya belum melihat hasilnya nih. Ini apa Bu ini sampai ditutup begini? Oh, ini nanti buat Bapak harus nyobain rawon yang dari pawon Bumitro. Oh, Kita sudah sediain, nanti kita makan dulu Pak. Wah. Oke ya Pak ya. Ini sesi yang paling seru ini. Oh, yang ini mau dicoba Pak. Ini apa? Dendeng ragi yang barusan aja matang. Ini dendeng lagi. Oh, masih hangat nih. Iya, betul. Aduh, ini saya cobain ada garpu. Oh, ini garpu Itu ini aja ya. garpunya. Oke. Ini kapan lagi guys? Langsung dari pabriknya. Wih, empuk ya? Iya. Itu karena kita pakainya daging sengkel Pak. Gila dulu. Yuk guys, kita cobain. Mudah-mudahan suka dan enak ya Pak. Ini pakai apa ya? Kelapa ya? Iya, Hmm. kelapa. Dan ini di gongsengnya itu nggak cukup 3 jam. Jadi makanya makanan kita awet banget. Ya, Dan ya. ini khas Jawa Timur nih Pak. Ini. Iya. Guys, kalau mau cobain yang lunak-lunak, empuk, ini pas nih. Ini saya langsung nilai boleh? Boleh dong. Ini 1 sampai 10 nilai 9. Wah. Jadi cobain, enak. Cuman ini nggak pedes ya? Iya, ini memang khusus nggak pedas Pak. Kalau Ini yang nggak pedas? Iya. Tapi enak kalau yang suka-suka agak-agak manis, gurih, nah nih pas. Nah ini apa ini? Ini untuk kemasan kita Pak. Untuk pengemasan yang keluar kota kita pakai ini. Oh, ini yang Iya. buat frozen jadi bisa Yes, tahan ya? Iya, kita pakai ini. Jadi dia dalamnya ada Aluminium. seperti aluminium foil. Nanti kita tambahin ice gel. Es gel. Yes. Terus kita wrap. Wrap lagi? Yes. Bisa tahan berapa hari? Untuk pengiriman kemarin saya coba sampai ke Surabaya, oke. Terus ke Jayapura, oke juga. Dikirim kemarin ke Madiun, bahkan sampai sana masih ada yang beku. Masih buku. Kalau ke 2 Jayapura, hari. Jayapura berapa hari? Jayapura itu sekitar 3 sampai 4 hari. 3-4 hari? Iya, Wah, tapi masih aman. guys, bisa aman. Ini dapat rahasia lagi nih, cara packing Iya. seperti ini. Ini bikin atau beli jadi? Kita beli jadi aja Pak, yang gampang. Oh, udah Banyak. ada ya? Sudah banyak di online. Oh. Jadi kita ambil yang simple tapi juga sangat ini banget. gitu. Namanya frozen Aman. box ya? Ini Yes, apa? Oh, ini. frozen box. Yes. Siap. Box ini. Tinggal kalau mau branding nih, tapi kayaknya nggak perlu lah kalau ini ya. Saya pakai nanti setelah Ada stiker. setelah di packing Packing, nanti ya. kita kasih segel. Oh, ada segelnya lagi. Yes. Tapi di sini mah enggak ya? Enggak. Lebih hemat juga. Tapi kayak ini kan biasanya orang nggak dipakai lagi kali ya kalau udah disampai ya. Iya, Ya kan mungkin ini karena ini buat sudah. apa gitu? Ini kan sekali pakai, Iya, tapi yang penting tapi kemasannya. ini kemasannya kardus ya Pak, nggak Kardus. plastik. Jadi kita nggak lebih aman. Lebih aman, terus ini ramah lingkungan. Yes, betul sekali. Ramah lingkungan. Kepo-kepo dikit. Ini yang Nah, sudah nih, jadi. guys. Yang ini, wah, ini di packing Ini- lagi. Iya, nanti untuk pengiriman same day atau Jakarta aja kita begini Pak. Jadi transparan. Oh, ini pasti paketnya dari Pawon Bumitro nih. Gitu. Jadi orang udah Perfect, kenal, Bu. nggak usah pakai kantong-kantong yang bercap. Ini udah langsung. Iya. Jadi ini steril ya. Iya. Wah, mantap. Sudah. Ini yang buat Jakarta ya, Iya, buat pengiriman Jakarta same day kita pakai seperti ini. boleh Bu, jangan lama-lama Bu. Nah ini contoh ini guys, ini ambil sound, ini berat ya? Iya, isinya 200 200 gram. gram Pak. Ini paru bacem. Paru bacem itu ini ya, apa bacem apa Paru. manis-manis gitu ya? Iya. Biasa kan tempe bacem yang saya makan. Yes. Oke, ini semua khas Jawa. Nah, jadi kalau buat kuliner yang penasaran se-Indonesia bahkan seluruh dunia mau tahu makanan khas Jawa kayak apa dan mewah, ini rasa-rasa keraton nih. Rasa ningrat ya Pak. Rasa ningrat. Langsung aja pesen di Pawon Bumitro. Pawon Bumitro. Jadi kalau mau pesen gimana? Ada kita ada officialnya Pak. Nanti di Instagram sudah ada WhatsApp-nya, bisa di order dari situ. Ini pengusaha asli. Karena kita memang stok Pak. Dan teman-teman saya rata-rata itu pesan banyak karena mereka untuk stok puasa. Karena bisa tahan sampai sebulan Yes, lebih betul. tanpa pengawet. Dan ini sangat-sangat membantu ibu-ibu
untuk sahur. Jadi nggak usah repot-repot lagi masak, tinggal ngangetin aja nih udah oke banget dan awet. Wah. Dan nggak pilihannya banyak. Mau Iya. makan apa sih hari ini? Gak cepet Tinggal- bosen. Yes, betul. Oke, Bu Vivi, Bu Mitro, ini udah keren banget, tapi kurang lengkap kalau kita belum lihat si ruang rahasia. Wah, saya Bu Riri. Bu Riri, maaf. Kalau Ibu? Saya Riri. Bu Mitro, Bu Riri, aduh ini cantik-cantik saya jadi suka ketukar. Aduh. Nih, saya penasaran nih Bu Mitro, Bu Riri, kok bisa gitu di era kondisi sekarang kayak lagi ada pandemi kan kita sama-sama ngalamin itu, kok berani memulai gitu? Apa sih yang tiba-tiba, yuk apa tiba-tiba apa memang udah direncanakan atau apa dasarnya gitu? Karena saya ngerasain sendiri namanya pandemi ini, kita kan mau keluar-keluar tuh sering-sering bahaya banget ya Pak. Bahaya, takut. Yes, jadi saya itu lebih banyak, udahlah kita stok makanan aja gitu. Daripada kita harus keluar, bolak-balik keluar itu, aduh bahaya banget karena virus corona ini. Jadi udahlah kita mempermudah ibu-ibu dan kita juga bisa dapat penghasilan dari sini gitu. Kita memanfaatkan peluang di setiap kesempitan ya. Keren. Betul Pak. Tapi nggak banyak loh orang punya mental seperti Bu Riri, Bu Mitro untuk udah deh kita coba gitu loh. Ada Iya. rasa ketakutan nggak gitu? Ketakutan sih enggak ya Pak, cuman ada kesulitan-kesulitan aja yang suka kita jumpain. Seperti kalau kita sekarang ini kita kan harus turun langsung, belanja langsung ke lapangan. Oh, bahan bakunya. Iya, Hmm, karena kita harus benar-benar milih. Hmm. Ya kendalanya itu harganya Pak, yang nggak stabil. Nah, itu. Oh. Kayak cabai. Cabai lagi mahal tuh. Iya Pak, Waktu baru aduh. mulai kan kita masih di atas 100 ya Pak. Hmm. Sekarang alhamdulillah sudah turun. Itu sih masalahnya yang kita tuh lebih banyak masalahnya itu di pembelanjaan Pak. Bahan baku Iya, ya, bahan itu baku. umum ya. Tapi kayak Iya. kita sering nih Pak belanja cumi gitu kan. Timbangannya 10 begitu sampai di rumah cuma ada 7 kilo. Itu nyusut atau memang dicurangin itu? Yang nggak ngerti saya dari sananya gitu. Lebih Ya. nyaman kalau kita Iya yang betul. langsung ya. Lihat langsung, turun sendiri langsung ke lapangan, kita pilih sesuai dengan yang kita mau, yang berkualitas sekali, pokoknya yang bagus. Perhatiin dulu nanti kalau kualitas bagus, orang suka, orang akan beli itu bisnis. Betul. Makanan seperti itu prinsipnya. Iya. Oke, Bu, sebelum kita bongkar lebih banyak, boleh nggak kita masuk ke ruangan iya, ini? Monggo. Siap. Ini ya? Yes. Karena hari ini ada 30 pengiriman Pak. Untuk sejauh ini sih yang kita khawatirkan ini aja sih Pak ya, kargo sebenarnya Pak.